Halo Cikos, apa kabar semua? Pagi ini suhu 4 derajat dan hari ini aku harus mulai bersih-bersih rumah. Jadi nanti aku akan tunjukin bagaimana keseharian aku kalau udah mulai bersih-bersih rumah. Karena memang ini lagi harus bersih-bersih rumah total ya. Jadi nanti aku akan ke laundry karena di sini tuh laundry mandiri gitu. Nanti aku akan tunjukin bagaimana caranya untuk laundry mandiri. Jadi ikutin keseruanku hari ini ya. Ini baru pertama kalinya aku ngevlog yang bener-bener kegiatan aku sehari-hari. Jadi hal pertama yang mau aku lakukan itu nyopot-nyopotin spray dulu. Karena sebetulnya yang di kamar belakang itu udah dicopotin, tinggal yang di Jadi biasanya aku tinggalin ini nih kayak apa ya? Kalau di sini sih bilangnya kayak kubre kolcon. Itu jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak penutup kasur gitulah ya. Jadi ini biasanya ada dua model. Model yang pertama itu biasanya kayak spray biasa, tapi dia itu bagian bawahnya itu kayak ada perlaknya gitu. Jadi kalau buat yang punya bayi kayaknya lebih recommended yang itu. Atau yang kayak gini, ini biasa kayak kain biasa lah ya gitu. Cuman ini supaya debunya tuh nggak langsung nempel ke spray, katanya sih begitu ya. Begitu. Jadi seperti biasa aku juga harus ganti penutup sofa karena memang itu adalah salah satu hal yang memang biasanya aku pasang lah ya gitu. Kalau misalnya nggak ditutup sofanya agak jelek, begitu, agak jelek, nggak terlalu bagus. Jadi lebih suka kalau ditutup pakai kalau karena musim dingin ya, jadi sukanya pakai yang kayak gini, kayak selimut gitu, yang lebih tebal, bahannya kayak bahan handuk gitu. Udah selesai. Jadi ini udah aku masukin bajunya. Terus aku pilih mau yang mana, mau yang dingin, ini panas banget, ini yang biasa, air biasa. Jadi aku mau pilih yang panas supaya sekalian matiin kuman. Kalau misalnya udah dipilih itu, terus baru dimasukin uangnya di sini. Ini langsung ada tarifnya ya, 5 euro. Langsung turun tuh. Kurang 2 euro. Masukin. Udah. Nanti dia langsung start sendiri. Kalau misalnya hitungan uangnya udah ada, udah cukup, dia langsung ini sendiri. Nah, kalau misalnya nggak punya uang receh, bisa tuker di sini. Nah, jadi ini udah 2 mesin ya. Aku udah pakai 2 mesin. Ini sama yang tadi. Nah, ini buat pengeringnya. Tapi pengeringnya mah nanti. Tunggu ini dulu semua selesai baru aku keringin. Biasanya kalau udah lewat tanggal 6, pohon-pohon Natal dan lampu-lampu udah mulai diturunin. Ini salah satunya. Tadi sih aku ngeliat ada beberapa yang masih berdiri sih, cuman mungkin proses kali ya, dalam proses penurunan. Jadi kebetulan pas aku lagi jalan-jalan, ini aku ngeliat ada pembongkaran pasar Natal yang waktu itu pernah aku bikin videonya.
Ini kan pasarnya ya, udah tutup dia. Biasanya pasar, pohon dan segala macam itu tutupnya setelah Reyes Magos. Jadi setelah tanggal 6. Dan ini udah mulai dibongkar-bongkarin. Tuh. Sekedar informasi sekarang tanggal 10. Tuh udah dibongkar-bongkarin. Pakai alat. Pakai alat tuh. Jadi yang sana nanti bongkar, ada yang di sana nanti ada yang bongkar bagian bawahnya, bagian kayunya, yang bagian bawah, yang bagian badannya. Di sana ada yang bongkar bagian bawah nih. Tuh ada orang di atas lagi bongkar. Terus yang buat badan-badannya di sini ditaruhnya. Tuh, ditaruhnya di situ. Oh, ini. Nah, di sana bagian atapnya ditaruhnya di sana. Tapi nanti semuanya pasti bakalan ke itu ya, bakalan ke truk semua. Nah, ini ada beberapa pohon Natal yang belum dicopotin. Kemarin yang di depan Ayuntamiento udah mulai dicopotin, cuman pokoknya setelah Reyes, lampu pohon Natal, lampu-lampu jalan itu udah nggak bakal dinyalain walaupun belum dicopot. Ini lagi menunggu antrian untuk dicopot. Karena kan proses ya, untuk masang juga proses dan untuk nyopot juga proses. Itu juga boneka saljunya juga udah nggak nyala ya. Udah nggak nyala. Terus yang jualan churros juga udah nggak ada. Yang jualan-jualan udah nggak ada. Itu biasanya mulai nggak adanya itu setelah Reyes gitu. Nah ini mau ngambil lagi, atapnya. Cuman dipasang itu doang. Terus gimana orangnya turun ya? Jadi yang atap-atapnya udah dicopotin, mungkin ke bawahnya lebih gampang kali dicopotnya ya. Oh, pindah dia. Baru diangkat. Oh, gitu. Oh. Terus dipindahin ke truknya. Oke, ya kurang lebih begitu proses pencopotannya. Nanti yang bagian bawahnya baru menyusul kemudian sepertinya, begitu. Ini sekilas info mengenai pembongkaran rumah-rumahan di pasar Natal. Karena biasanya ini adalah tanah lapang ya. Ini tuh tanah lapang buat pameran apapun, buat acara apapun biasanya di sini, di depan Hotel Bahia. Di sini. Kadang-kadang ada mobil-mobil pameran gitu buat jualan lah gitu. Ya di sini juga tempatnya. Pokoknya di sini adalah tempat macam-macam lah ya. Jadi kalau setiap daerah itu biasanya dia punya benderanya masing-masing. Mungkin di video-video yang kemarin aku udah pernah jelasin ya. Nah kalau yang ini kan bendera Spanyol, merah, kuning, merah. Ini bendera Spanyol. Terus ini bendera Cantabria. Nah ini bendera Santander. Santander putih biru gitu. Jadi setiap daerah itu mereka punya benderanya masing-masing gitu. Akhirnya udah sampai rumah lagi, habis jalan-jalan seharian. Sebetulnya sih nggak seharian ya, sempat keluar terus pulang lagi, terus keluar lagi sorenya gitu. Jadi sekian dulu vlog aku kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat informasinya buat teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan
Kalau ini dirasa perlu juga silahkan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya udah nonton video ini. Bye bye.